Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zawasira Azalia dari kelas A3 Manajemen angkatan 2024 dengan NIM 2410106. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Perekonomian di Indonesia secara lisan yang diampu oleh Ibu Rismita Kustansi, SEMM. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu nilai tukar rupiah jatuh drastis akibat sistem kurs tetap yang tidak kuat menahan tekanan pasar, utang luar negeri swasta sangat besar dan jatuh tempo secara bersamaan, kemudian diperparah dengan kondisi fundamental ekonomi yang lemah akibat maraknya KKN dan sistem perbankan yang lemah. Krisis ini awalnya dimulai dari Thailand lalu menular ke Indonesia. Dampaknya sangat besar. Rupiah anjlok dari 2.400 menjadi 16.000 per dolar Amerika Serikat. Ribuan perusahaan bangkrut dan terjadi PHK massal di mana-mana. Masyarakat menderita karena kebutuhan pokok naik tajam dan angka kemiskinan melonjak. Pemerintah akhirnya terpaksa meminta bantuan dana dari IMF untuk memulihkan kondisi ekonomi. Yang kedua yaitu mekanisme kebijakan mempengaruhi perekonomian. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga acuan, maka biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Hal ini membuat masyarakat dan pelaku usaha mengurangi pinjaman sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Dengan berkurangnya uang beredar, daya beli masyarakat turun dan pada akhirnya inflasi pun bisa ditekan. Dampaknya terhadap investasi dan konsumsi yaitu kenaikan suku bunga membuat kredit menjadi mahal sehingga investasi cenderung turun karena pelaku usaha enggan meminjam. Konsumsi masyarakat juga ikut turun karena cicilan pinjaman semakin besar. Namun, di sisi lain masyarakat yang menabung justru diuntungkan karena bunga deposito ikut naik. Yang ketiga ada perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Sistem ekonomi kapitalis yaitu seperti yang diterapkan di Amerika Serikat menempatkan kepemilikan aset sepenuhnya di tangan swasta. Keputusan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar bebas tanpa banyak campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi sosialis seperti di Korea Utara menempatkan kepemilikan dan kendali penuh di tangan negara. Pemerintah pusat yang menentukan seluruh keputusan ekonomi mulai dari produksi hingga distribusi. Sistem ekonomi campuran seperti yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan keduanya. Kepemilikan bisa dimiliki swasta maupun negara, dan keputusan ekonomi merupakan hasil kombinasi antara mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu nomor 4, apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif yaitu antara 15 hingga 64 tahun jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Indonesia diperkirakan mencapai puncak bonus demografi sekitar tahun 2030 yang menjadi peluang besar jika dimanfaatkan dengan baik. Dari sisi peluang, melimpahnya tenaga kerja usia muda dapat mendorong produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pasar konsumen yang besar juga menjadi daya tarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Namun tantangannya juga tidak kecil. Jika penduduk usia produktif ini tidak dibekali pendidikan dan keterampilan yang memadai, bonus demografi justru bisa berbalik menjadi bencana berupa pengangguran massal. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi serius di bidang pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Yang terakhir nomor 5, yaitu faktor yang menyebabkan pengangguran adalah pertama, kurangnya lapangan kerja baru yang tersedia. Kedua, adanya ketidaksesuaian antara skill yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, PHK massal akibat otomasi teknologi atau dampak krisis ekonomi. Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah seperti meningkatnya investasi agar tercipta lebih banyak lapangan kerja, mengadakan program kepelatihan vokasi seperti balai latihan kerja dan kartu prakerja agar tenaga kerja lebih siap dan terampil, dan mendorong pertumbuhan kewirausahaan dan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja terbesar.
Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah kata maupun salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.